Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal khawthil azam Syahbi Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Baudin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati abi wa ummi wa zawjati ibni Abdullah Muhammad Faqih wa Abdurrahman Ali Ahmad wa ila hadrati Imam Ghazali wa usuli wa farim lahumul Fatihah. Suratul Ladzina Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok hari Selasa malam Rabu kita bertemu dengan tanggal 1 Rajab, di mana bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan yang dimuliakan atau dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo saya mengajak kepada kita semuanya perbanyak ibadah ketika masuk bulan Rajab. Ibadah apapun, khususnya ibadah yang berhubungan dengan sholat, karena sholat ini bagaimanapun juga pertama kali diturunkan atau diwajibkan secara tersistematis kepada Nabi Muhammad itu adalah ada di bulan Rajab, sebagaimana pernah kami sampaikan di pengajian kitab Ihya Ulumuddin di pagi hari Jumat. Jadi hari Selasa malam Rabu nanti mulai saat itu monggo sholat jamaahnya ditingkatkan, karena kita memperingati yaitu bulan Rajab, bulannya sholat. Kalau misalnya hari 17 Agustus saja kita semangat, mestinya bulan Rajab juga kita semangat sebagaimana 17 Agustus. Nabi Muhammad SAW mengatakan, at-takbiratul ula yudrikuhal mu'minu ma'al imam khairun lahu min alfi hijjatin wa umratin. Orang kalau dia bisa istiqomah takbiratul ihramnya imam, dia sudah siap untuk melakukan sholat berjamaah. Sekali lagi, imamnya takbiratul ihram dan dia sudah siap melakukan sholat berjamaah, maka baginya pahala seperti orang yang haji dan orang yang umroh. Niki besar sekali pahalanya orang yang bisa bertemu dengan takbiratul ihramnya imam. Apa pengertian bertemu dengan takbiratul ihramnya imam? Di dalam kitab misalnya Zadul Labib ala Syarhi Takrib karya Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah, maksudnya itu adalah jenengan ketika imam takbir, jenengan sudah ada di sekitar masjid. Sekali lagi, imam takbir, jenengan sudah istighal listi'adadil jamaah, jenengan sudah siap untuk melakukan sholat berjamaah, maka jenengan sudah dapat pahala tersebut. Kemudian orang yang istiqomah bertemu dengan takbiratul ihramnya imam, maka dia akan mendapatkan baro'ataini, yaitu dua kesuksesan, dua kemuliaan, dua kebebasan. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Yang pertama adalah bebas dari neraka, yang kedua adalah bebas dari perbuatan munafik. Orang kalau dia itu istiqomah jamaah, cenderung dia itu tidak akan melakukan perbuatan munafik, bohong, ingkar janji dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti hari Selasa malam Rabu, mulai saat itu monggo tingkatkan ibadah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man ahya awwala lailatin min Rajab. Barang siapa orang yang menghidup-hidupi malam 1 bulan Rajab, tanggal malam 1 bulan Rajab dihidup-hidupi dengan apa? Dengan maulid Nabi, dengan sholawatan, dengan qiyamul lail yang sangat banyak, dengan mengadakan zikir-zikir, tadarus Quran, khotmil Quran dan lain sebagainya.
maka lam yamut qalbuhu idza matadil qulub. Orang tersebut tidak akan mati hatinya ketika hatinya orang-orang dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabballahu al-khaira min fawqi ra'sihi sabban, dan dia akan diberikan yaitu penuh limpahan kemuliaan sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Wa kharaja min dunubihi kayaumi waladatsu ummuh, dan orang yang istiqomah, sekali lagi, orang yang istiqomah menjalankan menjalankan ibadah di tanggal 1 Rajab, dia akan dilahirkan seperti halnya tidak punya dosa, baru lahir dari perutnya ibunya. Jadi orangnya itu misalnya benjing Selasa malam Rabu, jenengan malamnya adakan maulid, adakan sholawat, adakan khotmil Quran dan lain sebagainya, maka Rebunya jenengan bangun tidur seperti tidak punya dosa sama sekali. Kemudian wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahli al-khotoya, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan dan menghidup-hidupi 1 Rajab, dia bisa menggeret 70.000 orang yang aslinya ahli neraka untuk bisa menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya yaitu orang yang melakukan ibadah di bulan Rajab. Ada pertanyaan, Pak, kenapa para kiai itu kalau bulan Rajab kok disebut bulan Ashom? Ashom itu ada di dalam kitab yaitu Mishkatil Anwar. Ada sebuah kitab berjudul Mishkatil Anwar, masyhur. Dikatakan wakila summiya Ashom li'annal kiramal katibina yaktubunal hasanat wa sayyi'at. Kenapa kok disebut dengan bulan Ashom? Karena malaikat-malaikat kiramal katibin itu di bulan apapun mencatat amal baik dan buruk kita. Bulan bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, semua amal buruk kita dicatat, semua amal baik kita dicatat. Wa fi hadza syahri, dan khusus di bulan Rajab, sekali lagi, dan khusus di bulan Rajab, yaktubunal hasanat wa la yaktubunas sayyi'at. Malaikat itu hanya mencatat amal baiknya tok tanpa mau mencatat amal buruk. Niki salah satu kemuliaan yang luar biasa bulan Rajab. Makanya disebut dengan bulan Ashom. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Palestina ada seorang perempuan yang ahli ibadah. Dikatakan hukiya annam ra'atan fi baitil maqdis kanat abidatun. Beliau itu seorang ahli ibadah, hidupnya full dengan ibadah. Dikatakan idza jaa syahrul rajab takra'u kulla yaumin Qul huwallahu ahad isnatai asyrata marrah. Perempuan tersebut ketika masuk bulan Rajab, maka beliau melebihkan ibadahnya dengan memuliakan bulan Rajab, setiap hari membaca Al-Ikhlas 12 kali. Surat Qul huwallahu ahad 12 kali. Kemudian ta'ziman lahu, karena kenapa? Memuliakan bulan Rajab. Wa kanat tanja'u libasal atlas wa talbasu saubal bilas. Dikatakan bahwasanya kenapa seperti itu? Karena beliau memuliakan bulan Rajab dan tahu betapa mulianya bulan Rajab. Yang dilakukan yang lain adalah beliau melepas baju yang mulia, baju yang mahal-mahal bermerek dilepas, kunci-kunci kendaraan dilepas, kemudian semua hartanya diberikan kepada anaknya, dititipkan kepada anaknya. Kenapa? Beliau tidak mau selama bulan Rajab, bulan yang penuh kemuliaan itu, 1 detik hatinya ingat dengan dunia, karena dia hanya ingin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famaridot, dilalah di tahun itu perempuan tersebut itu gerah. Fi Rajab wa awsat ibnaha, dan dia berwasiat kepada anaknya, bi ayyad fanaha ma'al bilasiha. Nak, mungkin nak ibu mati, nak ibu meninggal, tolong ibu dipakaikan kain kafan dari baju yang ibu pakai sekarang ini saja, baju yang murah, kain kafan yang murah saja. Fakaffanaha ibnuha bisyabin murtafiatin riya'an linnas. Cuman ketika ibunya meninggal, anaknya gengsi. Aduh, ini kalau tak pakaikan pakaian yang kemarin ya malu saya. Tamunya menteri-menteri, tamunya pejabat-pejabat tinggi negara, orang sugih-sugih,
masa ya Pak bajunya murah. Maka dia mengkafanaha bi thiyabin murtafiatin, dikafani menggunakan kain kafan yang paling mahal. Murtafi'ah, harusnya murtafi'in cukup, tapi tambah tak mubalaghah bermakna sangat mahal, paling mahal di kota tersebut. Faro'aha bil manam, di malam pertama anaknya melihat ibunya dalam mimpinya. Ibunya mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, lima lam ta'khudh biwasiyati. Kenapa engkau tidak melakukan wasiatku? Ini ghairu radiyah angka. Sungguh ibu enggak meridhoi kamu." Sekali lagi, sungguh ibu tidak meridhoi kamu. Kemudian dikatakan fantabahu faz'an wa nabasha qabruha falam yajidha fi qabriha. Malam itu juga anaknya bangun tidur, langsung mengambil peralatan, mengajak pembantunya, asisten-asistennya untuk membongkar kembali makam ibunya. Ketika dibongkar, falam yajidha, anaknya tidak bertemu dengan jenazah ibunya. Fatahayyara, wah anaknya bingung. Wah, Cok, iki nganu ki, ibu gak ridho karo aku sehingga aku tidak bisa melihat kemuliaan wajah ibuku. Kemudian ibunya wabaka bukaan syadidan. Anaknya menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Fasami'an nida yaqul. Kemudian tiba-tiba anaknya mendengar suara yang menggelegar dengan sangat kerasnya. Amma alimta, ketahuilah wahai pemuda, anna man 'azzama syahruna Rajab la natruku fil qabri faridan wahidan. Ketahuilah, barang siapa orang yang hidupnya memuliakan bulan Rajab, mengagungkan bulan Rajab, maka matinya tidak akan ditinggalkan oleh Allah sendirian dalam kuburnya. Akan diangkat rohnya, akan diangkat jenazahnya di tempat yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka monggo bulan Rajab ini kita jadikan sebagai bulan peningkatan, bulan yang mana kita semakin dekat dengan Sayyidil Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab yang lain dikatakan, wa innama summiya rajaba li'annal araba tarajabahu ayat ta'zimuhu taqulu rajabtu syai'an idza azimtuhu. Dikatakan, kenapa kok namanya rajab? Rajab itu dari bahasa apa sih Pak Musta'in? Rajab itu bahasa bekenya orang Arab, yang mana orang Arab itu kalau mengagungkan sesuatu itu pasti menggunakan bahasa rajab. Rajab tu syai'an, wah luar biasa ya, aku memuliakan si fulan. Atau ai bimana adim tuh, bermakna adim tuh, aku mengagungkan. Jadi rajab itu maknanya agung. Kalau Sya'ban, kita Sya'bun, artinya kenyang. Harusnya bulan Sya'ban itu enggak ada lagi kita itu mengkodok puasa, kira-kira begitu. Bulan Sya'ban itu kita harus sudah selesai semua urusan utang-utang, sudah selesai. Makanya Sya'ban. Ramadan itu hanya panas. Bulan dimana kita membakar dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan itu ada namanya dan ada maknanya masing-masing. Rajab itu artinya bulan yang tinggi, bulan yang agung, bulan yang gawoaken. Ini ke bulan Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ruwiya an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala idza madha sulusul laili min rajaba fi awwali jum'atin la tabqa malaikatun fis samawati wala fil ardi illa wa yajtami'una fil ka'bati fayanzurullahu ta'ala fayanzurullahu lahum wa yaqulu ya malaikati is'alu ma syi'tum. Malaikat-malaikat, bapak-bapak, ibu-ibu, di bulan Rajab itu selalu standby, selalu siap-siap ada di langit bumi, langit yang paling dekat, terutama hari Jumat. Ketika 2/3 malam terakhir maka kemudian ditawari, wahai malaikat, mintalah apa yang engkau inginkan kepadaku. Maka malaikat tidak minta yang lain kecuali Rabbana hajat antaghfira liman shoma rajaba. Ya Allah,
sesungguhnya kami tidak punya hajat apa-apa. Kami punya satu hajat toktil, nggak ada yang lain. Yaitu apa? Ya Allah, semoga siapapun orang yang berpuasa di bulan Rajab, Engkau ampuni Engkau ampuni semua dosanya. Ya Allah, semoga siapapun orang yang ahli puasa, senang puasa, istiqomah puasa di bulan Rajab, maka Engkau ampuni semua dosa dan kemaksiatannya. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berjalan bersama sahabat Sauban. Pernah berjalan dengan sahabat Sauban. Dikatakan, qala kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Sauban, aku pernah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Famarorna fil qabri. Aku pernah berjalan bersama Kanjeng Nabi di satu kuburan. Bimak barotin, ngapunten tekstualnya bimak barotin. Fawaqafa alaihi salatu wassalam fabaka bukaan syadidan. Tiba-tiba Kanjeng Nabi ini mandek di satu tempat, dan tiba-tiba Kanjeng Nabi itu nangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Summa da'allahu faqultu lahu lima bakaita ya Rasulullah. Kemudian aku bertanya, ngapunten. Kanjeng Nabi kemudian berdoa. Setelah Kanjeng Nabi berdoa, aku bertanya, ya Rasulullah, ada apa kok tadi kamu menangis wahai Rasulullah? Enten nopo kok tiba-tiba panjenengan mau nangis Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan, ya Sauban, haula yu'adzibuna fi kuburihim. Ketahuilah wahai Sauban, semua yang dimakamkan di kuburan ini semua mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Fada'utu lahum fakhaffafallahu anhumul adab. Kemudian aku berdoa, gara-gara doaku kemudian siksanya diberi dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala alaihi salatu wasalam, ya Thauban, lau sauma haula'i yauman min Rajab. Andaikan mereka itu puasa satu hari saja di bulan Rajab. Wa manamu lailatan fi Rajab. Dan atau mereka itu pernah di bulan Rajab satu malam itu melean. Sekali lagi, satu malam melean untuk zikir, baca Quran, maulidan. Ngoten niku, ma'adabu fi kuburibun, tak jamin wahai Sauban, mereka tidak akan sekali-kali mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Sauban, dikatakan Sauban bertanya, ya Rasulullah, ngapunten badhe tangkal melih Rasulullah. Asaumu yaumin wa qiyamu lailatin yamna'u adzabul qabri. Mosok nggih namung poso dinten kalih melekan sedalu saged menolak azab kubur Kanjeng Nabi. Mosok ngoten. Qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sauban, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyan ma min muslimin aw muslimatin wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihima wajhallah illa kataballahu lahu ibadatu sanatin wa shoma naharuha wa qama layaliha. Ketahuilah wahai Sauban, barang siapa ada orang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, kemudian dia puasa satu hari atau melekan satu kali di bulan Rajab, maka dia tidak akan sekali-kali mendapatkan adab dari Allah. Dan puasa satu hari di bulan Rajab itu seperti puasa di bulan yang lain, di tahun yang lain selama satu tahun. Puasa satu hari di bulan Rajab sama dengan puasa satu tahun di bulan yang lain, seperti itu. Nah, tentang sholat. Lah niki saniki tentang sholat. Sholat tenggene wulan Rajab niku Pak Bu, mboten nenten kekhususan. Jadi makanya Imam Al-Mawardi wonten kitab nggih punika, kitab apa tadi ya? Dikatakan di dalam kitab di dalam kitab Al-Iqna, yustahabbu shaumu Rajab wa Sya'bana wa masolatu falam yasbit fihi salatun makhsusatun takhtasu bihi fa'ala hada yambahi mimman lahu diyanatun wa id'anun alla yaltafit ila man kaba alaihin nas fi hada zaman. Dikatakan untuk puasa Imam Mawardi berpendapat sunnah, memang ada dalilnya. Tapi untuk melakukan sholat Imam Mawardi mengatakan tidak ada dalilnya. Jadi di bulan Rajab itu tidak ada dalil khusus tentang sholat. Cuma
kalau orang itu mau sholat di bulan Rajab maka pahalanya besar. Niatnya mboten usolli sunatan rojaba mboten. Kalau jenengan niatnya seperti itu bid'ah hukumnya. Tapi niatnya usolli sunnatal mutlak atau usolli sunnatal hajat mboten napa-napa. Nah niki kalau niatnya begitu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj syarahnya Minhaj hukumnya boleh. Mohon. Sekarang apa sholat seperti apa yang kemudian perlu kita lakukan? Dikatakan man shalla ba'dal maghribi fi lailatin min rajab 20 rakaah. Barang siapa orang yang sholat setelah sholat maghrib, artinya bar sholat maghrib dahulu niku lho. Jenengan sholat antara maghrib dan subuh 20 rakaat. Asyara taslimat ya 10 kali salam. Jadi 2 rakaat sampai 20 rakaat. Maka istaujaba alaihi ridwanullahil akbar, dikatakan hafidhahullahu ta'ala wa ahla baitihi wa iyalihi min bala'id dunya wa adabil akhirah. Jenengan akan diselamatkan oleh Allah dari adab dunia dan adab akhirat. Niki makane sempatke selama bulan Rajab sholat dalu niku minimal 20 rakaat, tapi 2 rakaat harus salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu kitab yaitu Majalisul Abror mengatakan ra'aitu lailatal mi'raji bahron. Aku melihat pas Isra Mi'raj niku tenggene surga enten setunggalipun sungai, enten setunggalipun kali. Ma'uhu ahla minal asal. Rasane banyu niku wau luwih manis daripada madu. Wa braudu minas salji, lebih sejuk daripada yaitu salju, es. Wa atyabu minal miski, lebih wangi daripada minyak misik. Kemudian aku bertanya, li Jibril liman hada, ngapunten Jibril niki kok enten sing luar biasa niki kangge sinten malaikat Jibril? Kok enten surga enten sungai ini enak banget kangge sinten Jibril? Liman shalla alaika fi rajabah. Ini adalah yaitu surga dan kenikmatannya diberikan kepada orang yang istiqomah melakukan sholawatan di bulan Rajab. Makanya sholawatan itu mboten namung tenggene bulan Maulid, tapi kalau bisa juga diadakan di bulan Rajab. Mun diniati saya mengadakan sholawatan di bulan Rajab karena memuliakan bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Rajab itu memiliki banyak sekali kemuliaan yang tentunya tidak bisa kita jelaskan karena saking banyaknya kita mendapatkan yaitu himbauan atau dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas monggo di bulan Rajab ini kita perbanyak melakukan ibadah, bulan peningkatan, bulan persiapan untuk kita menjadi orang yang sukses melewati bulan Ramadan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bagi panjenengan yang punya utang puasa segera dibayar, karena utang puasa ini kalau tidak segera dibayar kok nabrak Ramadan berikutnya maka akan mendapatkan yaitu tidak kemuliaan dari Allah, bukan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenengan kok nabrak bulan Ramadan berikutnya, ketemu bulan Syawal, maka puasanya tetap dikodok, tapi plus wajib membayar fidyah yaitu 7 ons beras niki. Tapi tentu itu bukan sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar istiqomah 5 sampai 10 menit terakhir kalau ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Tadi kan saya menyampaikan tentang Rajab tadi dari beberapa kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 61. Radhiyallahu anhu annahu qala auhallahu ta'ala azza wa jalla ila ba'dil anbiya kulil ladzina tafaqqahuna li ghairid din wa ta'allamu li ghairil amal wa yadlubuna ad-dunya bi 'amalil akhirah yalbasuna lin-nasi
masuhal kibasi masul kabasi maqulubuhum kaqulubidziabi, dikatakan tentang ulama ulama dunia. Niki pun beda tema nggih. Ulama-ulama yang mana dia itu belajar ilmu, sedangkan dia belajar ilmu untuk mencari dunia, atau dia itu beramal akhirat tapi untuk mencari dunia. Ya Allah, saya tak sholat yang khusyuk biar nanti atasanku melihat dan aku diangkat menjadi seorang direktur misalnya, atau yang lebih tinggi inspektorat misalnya. Maka orang-orang yang dia beribadah tapi niatnya untuk dunia, yalbasuna linnasi, maka kelak akan dipakaikan bagi dia yaitu pakaian yang sangat buruk di neraka, sangat buruk di hari kiamat, yaitu pakaian yang berasal dari bulu domba. Bulu domba yang sangat busuk, nah, tulangnya. Qulubuhum kaqulubidziab, hatinya orang seperti itu seperti serigala. Orang kalau dia mencari ilmu untuk tujuan dunia, maka hatinya akan seperti serigala. Alasinatuhum ahla minal asal, mulutnya lebih manis daripada madu, wa qulubuhum amurru minas sabri, dan hatinya lebih pahit daripada broto wali. Jadi orang kalau dia niat belajar ke urusan dunia, wis tak ngapalke Quran, ben aku mau iso kuliah, aku tak ngapalke Quran, ben untuk beasiswa. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Menghafalkan Quran ya Quran, beasiswa ya beasiswa. Tapi jangan sampai menghafalkan Quran atau mencari urusan akhirat tapi tujuannya untuk urusan dunia, nggak boleh. Mboten usah diniati. Jenengan mboten usah niat pados beasiswa, namanya hafal Quran itu di mana-mana beasiswa banyak sekali. Dikatakan yukhadi'una wa biyastahzi'una fitnatan tadu. Kemudian di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang dia itu mencari ilmu untuk urusan dunia, maka biasanya orang seperti itu tuh sak omong rong omong niku nimbulke kegaduhan. Sak omong rong omong niku gampang ngapusi. Sak omong rong omong niku meninggalkan yaitu wong kang aris kang bingung, membingungkan. Omongane niku mboten paham nggih blas. Orang kalau misalnya dia mencari ilmu tujuannya untuk dunia, biasanya sak omong rong omong niku omongane mboten jelas, bingung ki. Karepe piye sih gak jelas. Nah niki. Beda kalau orang itu mencari sesuatu untuk urusan akhirat, maka dia akan dimudahkan dalam semua urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo kita semuanya di dalam mencari ilmu niatnya untuk mencari yaitu urusan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan ulama hadhil ummah rajulun atahu Allah ilma fa badalahu linnas wa lam ya'khudh 'alaihi tam'an wa lam yashtari thamanan fadzalika yusalluna 'alaihi tayrus sama' wa hitanil ma' wa dawabul ardi wal kiramal kadib. Dikatakan ulamanya Allah itu ada dua. Ulama yang pertama dia itu datang untuk menyampaikan titipan ilmu dari Allah. Maka orang-orang seperti itu yang tidak berharap untuk mendapatkan keuntungan dunia, tidak menjual ilmunya untuk urusan dunia, maka mereka akan diangkat, akan bersama dengan orang-orang yang diangkat tinggi ke langit, yaitu bersama burung-burung, dan mendapatkan doa daripada burung-burung, mendapatkan doa daripada hewan-hewan di laut, dan mendapatkan doa dari seluruh yaitu makhluknya Allah di bumi ini. Serta malaikat kiramal katibin akan selalu berusaha merahmati dirinya, memberikan kemuliaan kepada dirinya. Yuk jadi nak maksiat yo orang langsung dicatat lah gitu. Maksiat tidak langsung diadab sama Allah. Ya mal qiyamati sayyidan syarifan hatta yurafiqul mursalin. Dan orang-orang yang berdakwah tapi niatnya karena mencari urusan akhirat, maka dia akan masuk surga bersama dengan kiramal kadibin, yaitu malaikat-malaikatnya Allah serta menemani yaitu para rasul.
Wa rajulun atahullahu ilman fid dunya fadhanna bihi ala ibadillahi wa akhadha alaihi tam'an washtarau bihi samanan qalila. Sedangkan orang yang dia mendapatkan ilmu kemudian ilmu tersebut untuk mencari urusan dunia. Mencari ilmu tujuannya biar dihormati, berdakwah biar terkenal, berdakwah biar viral, berdakwah biar dimuliakan, berdakwah biar dapat pangkat, berdakwah biar kemudian bisa punya pengaruh, dimuliakan, bisa membusungkan dada di depan murid-muridnya misalnya. Maka ya'ti yaumal qiyamati muljaman bilijamin minan nar. Maka kelak di hari kiamat orang tersebut akan ditaleni sama Allah. Tali tersebut akan menuju ke neraka jahanamnya Allah. Yunadi munadin ala ru'usil khalaik, hada fulanun bin fulan atahullahu ilman fid dunya fadhanna bihi ala ibadihi. Kemudian ada suara yang menggelegar. Jadi setiap dia berjalan kemana ada suara yang menggelegar. Ketahuilah, fulan bin fulan ini dulu di dunia kalau menyebarkan ilmu, kalau menyampaikan ilmu, kalau mencari ilmu, niatnya untuk mencari keuntungan dunia saja, bukan untuk mencari kemuliaan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Washtara bihi samanam fayu'adibu hatta yafruhu min hisabin nas. Dan orang tersebut akan diadab oleh Allah sampai kemudian siksanya manusia selesai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka monggo kita semuanya jangan sampai mencari urusan dunia dengan tujuan, yaitu jangan sampai kita mencari urusan dunia dengan embel-embel, yaitu urusan akhir. Boten usah ngajak Quran kangge kampanye, boten usah ngajak masjid nderek-nderek partai, boten usah nderek apa? Boten usah nderek ngajak-ngajak Allah kalih malaikat nderek-nderek kampanye pun, boten usah nderek politik pun. Urusan ngaji-ngaji sing politik nggih politik. Insyaallah kita bertemu di sini, kelak kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa salafuna shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bitarkil ma'asiyah badama baqitana warzuqna husnan nudir wa fima yurdika anna. Allahumma badi'as samawati wal ardil jalali wal ikram wal 'azati allati la turam. Ya Allah ya Rahman, bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basarina wa anta talqa bihi lisanana wa anta farija bihi lisanana wa anta shuha bihi badanana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi wa yuruka wa la yuti illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.